Pak Ahlan ya? Betul? Ya, Pak Ahlan, Pak. ya Ya Pak, betul Pak. silahkan ya, 1, 2, 3. Santai ya Pak ya Bapak Ibu. Ya baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahlan. Alhamdulillah, kabar saya hari ini sangat-sangat baik dan sangat luar biasa. Sedangkan Pak Ahlan sendiri Alhamdulillah. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Eko, sehat kita. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Pak Eko ya. Amin, 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 Pak. Oke. Bagaimana Pak Eko? Apakah ada masalah Pak Eko? Atau ada yang ingin Pak Eko bicarakan nih? Iya nih Pak Ahlan. Sebenarnya ini saya dari kemarin udah mau ngobrol sama Pak Ahlan, Pak. Mau curhat tentang proses pembelajaran saya, Pak. Boleh sekali Pak Eko. Silakan Pak Eko, mungkin saya bisa bantu. Begini Pak, saya ini merasa kesulitan untuk menerapkan ice breaking Pak, baik di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran. Saya bingung Pak, memulainya harus dari mana, supaya pembelajaran saya lebih bersemangat dan fokus Pak. Baik Pak Eko, coba lebih detail lagi sekarang Pak Eko ceritakan kira-kira yang benar-benar Pak Eko alami itu sebenarnya tuh bagaimana Pak Eko? Silakan Pak Eko. Gini Pak, setiap saya memulai pembelajaran tuh, saya merasa anak-anak tuh kurang bersemangat Pak, pada waktu pembelajaran saya. Apalagi kan pembelajaran saya ini kan pembelajaran fisika Pak. Jadi anak-anak tuh merasa bosan Pak kalau melihat saya. Saya ingin mencoba menggunakan ice breaking untuk membuat suasana yang lebih hidup dan menarik perhatian mereka. Tetapi saya sering kali bingung harus melakukan itu mulai dari mana. Kadang-kadang saya merasa ice breaking yang saya pilih tidak cocok dan membuat suasana menjadi canggung. Bahkan anak-anak itu cenderung ribut, Pak. Oh, jadi dari sini saya sedikit bisa menangkap permasalahan yang Pak Eko hadapi nih ya. Jadi kesulitannya kira-kira dalam menerapkan ice breaking yang efektif di awal pembelajaran. Betul begitu Pak Eko? Iya Pak, benar sekali. Saya ingin suasana kelas yang lebih hidup dan anak-anak lebih bersemangat dalam pembelajaran saya, Pak. Oke, baik Pak Eko. Kira-kira nih Pak Eko, dari skala 1 hingga 10. Bagaimana Pak Eko menilai tingkat penguasaan materi ice breaking Pak Eko itu? Kira-kira Pak Eko tuh dari angka 1 sampai 10, Pak Eko tuh berada di posisi mana gitu kira-kira Pak Eko? Uh, Sebenarnya kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Pak, saya merasa ice breaking saya ini masih di level 5, Pak. Saya memiliki pemahaman dasar tentang konsepnya, tetapi masih merasa kesulitan dalam penerapannya di dalam kelas, Pak. Oleh karena itu, saya perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan saya. Di area ini saya ingin lebih belajar, lebih mengaktifkan lagi supaya semangat dan fokus siswa saya dalam pembelajaran akan meningkat, Pak. Oke, dari permasalahan yang Pak Eko hadapi ini, ya Pak Eko kan tadi di posisi 5 tuh. Kira-kira Iya. targetnya ke depan nih selanjutnya, kira-kira Pak Eko tuh akan apa yang akan Pak Eko lakukan atau tingkat level berapa yang ingin Pak Eko capai gitu Pak Eko? Saya sih Pak ya menargetkan sih untuk ke level 8 Pak. Dan saya ingin mencari dan mempelajari berbagai macam metode ice breaking itu untuk diterapkan di dalam kelas. Mungkin saya juga perlu mencoba beberapa metode untuk melihat mana yang paling cocok dengan karakter-karakter yang ada di dalam kelas-kelas Pak. Ya, bagus sekali Pak Eko. Jadi menurut Pak Eko, ya untuk mencapai itu, langkah-langkah apa saja yang perlu diambil untuk supaya Pak Eko bisa mencapai level yang Pak Eko inginkan, Pak Eko? Ya Pak, yang pertama tentunya saya akan mencari referensi dari buku, dari YouTube, tentang berbagai macam ice breaking dan efektifnya penerapannya bagaimana. Selain itu juga saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk mendapatkan ide dan saran. Saya juga akan mencoba beberapa ice breaking yang berbeda dan melihat reaksi anak-anak untuk menentukan mana yang lebih efektif, Pak. Wah, bagus sekali rencana Pak Eko nih, Pak Eko ya. Dengan mencari referensi dan berdiskusi dengan rekan-rekan, ya Pak Eko akan mendapatkan banyak ide. Mencoba berbagai metode juga akan membantu Pak Eko menemukan ice breaking yang cocok
terutama untuk pelajaran Pak Eko nih fisika nih ya Pak Eko ya. Ya, Oke. Pak. Untuk selanjutnya Pak Eko, kira-kira dukungan apa yang Pak Eko butuhkan gitu supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik gitu Pak Eko? Nah, ini Pak. Nah, ini saya ini yang pertama saya itu butuh dukungan dari kepala sekolah Pak, karena mereka atau beliau yang mempunyai kebijaksanaan penuh Pak untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk mencari referensi dan mencoba ice breaking yang baru. Juga dukungan dari rekan-rekan sejawat Pak yang lebih berpengalaman dalam penggunaan ice breaking di dalam kelas Pak. Ya, bagus sekali Pak Eko. Memang kita ini perlu berkolaborasi ya Pak Eko ya, saling mendukung dalam hal ini. Ya, tentunya berkolaborasi itu bisa membuat semua yang berat akan menjadi ringan gitu Pak Eko ya. Iya Oke, Pak. untuk selanjutnya Pak Eko, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Eko ya. Saya ingin mendengar cerita selanjutnya kalau sudah Pak Eko menerapkan kira-kira ice breaking ini. Untuk selanjutnya Pak Eko, kira-kira kapan Pak Eko akan memulai rencana yang Pak Eko canangkan tadi Pak Eko? Gini Pak, insya Allah saya akan mencari referensi dulu, kemudian mencari metode-metode ice breaking, yang insya Allah akan saya terapkan minggu depan Pak. Kebetulan pas minggu depan itu adalah jam pembelajaran fisika saya Pak di kelas 2 IPA 1 Pak. Bagus sekali minggu depan ya Pak Eko ya. Oke, saya tunggu hasilnya ya Pak Eko ya. Setelah Pak Eko mencoba, kemudian ya yang Pak Eko jelaskan tadi, memang luar biasa Pak Eko ini. Oke Pak Eko, terima kasih banyak atas refleksinya, atas diskusi kita hari ini. Ya, saya juga berterima kasih Pak Eko mempercayakan kepada saya untuk merefleksikan masalah ini Pak Eko. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf Pak sudah mengganggu waktu Bapak, waktu Bapak istirahat. Saya juga terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan keluhan saya. Semoga pembelajaran berikutnya akan lebih bermakna lagi Pak. Sama-sama Pak Eko. Sampai ketemu lagi ya Pak Eko. Baik Pak, terima kasih Pak Ahlan. Sampai ketemu Pak Ahlan. Assalamualaikum Pak Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita giliran Pak Eko. Silakan Pak Eko. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahlan. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Eko. Kabar Pak Eko sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat ya Pak ya. Amin amin Pak Eko. Bagaimana Pak Ahlan? Nampaknya ini ada masalah atau ada yang ingin Bapak ceritakan ini? Iya Pak Eko, saya ini sebenarnya ingin ngobrol atau curhat sedikit dengan Bapak nih tentang proses pembelajaran yang saya alami nih Pak Eko. Boleh Pak Ahlan. Apa yang bisa saya bantu nih? Begini Pak Eko, saya ini sebenarnya bingung dengan penggunaan IT dalam proses pembelajaran di kelas Pak Eko. Saya merasa kurang menguasai cara menggunakan LCD proyektor saat mengajar Pak Eko. Sekarang coba Pak Ahlan ceritakanlah gimana awalnya sehingga Pak Ahlan mengalami kesulitan untuk menggunakan LCD proyektor ini Pak Ahlan. Baik Pak, setiap kali saya mencoba menggunakan LCD proyektor di kelas, saya sering mengalami kesulitan Pak. Kadang-kadang gambarnya tidak muncul, suaranya tidak keluar. Jadi saya ini merasa hal ini mengganggu proses pembelajaran karena waktu banyak terbuang hanya untuk mengatasi masalah-masalah teknis seperti itu Pak. Oh, jadi dari sini saya bisa menangkap apa permasalahan yang Pak Ahlan alami, yaitu kesulitan dalam menggunakan IT, khususnya LCD proyektor dalam proses pembelajaran. Betulkah begitu Pak Ahlan ya? Iya, iya Pak Eko, benar sekali Pak Eko. Jadi saya ini merasa ya terganggu lah ya dalam pembelajaran di kelas itu gara-gara masalah ini Pak Eko. Baik Pak, kalau dari skala ini Pak, dari kita berhitung skala 1 sampai 10, bagaimana Pak Ahlan menilai tingkat penguasaan materi IT yang Pak Ahlan kuasai saat ini, tapi khususnya dalam penggunaan proyektor atau LCD di dalam kelas Pak. Iya. Saya merasa penguasaan materi IT saya khususnya dalam penggunaan LCD proyektor Pak Eko itu berada di level 5 lah Pak Eko.
Jadi saya memiliki pengetahuan dasar saja nih tentang cara menggunakannya, tapi seringkali mengalami kesulitan teknis yang mengganggu jalannya pembelajaran. Oleh karena itu, saya ini perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan saya dalam area ini, Pak Eko, supaya lebih lancar dan efektif saat mengajar menggunakan teknologi tersebut, Pak Eko. Oh iya Pak, saya paham Pak. Dari permasalahan yang Pak Alam hadapi saat ini, nah tentunya kan Bapak mempunyai target nih, kira-kira lah target berapa lah yang Bapak rencanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran ini Pak? Baik, Pak Eko. Saya ini sebenarnya menargetkan tuh ya kira-kira di level 8 lah, Pak Eko. Ya, saya ingin belajar lebih banyak tentang cara menggunakan LCD proyektor dan perangkat IT lainnya, ya, agar bisa lebih lancar dalam mengajar dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal teknis seperti kendala-kendala seperti itu, Pak Eko. Oh ya, itu sangat bagus Pak, sangat luar biasa Pak Ahlan. Jadi menurut Pak Ahlan, tentunya untuk mensukseskan atau untuk menargetkan ke angka 8, tentu Bapak mempunyai langkah-langkah yang perlu Bapak ambil untuk mengatasi tersebut. Jadi langkah-langkah apalah Pak yang kira-kira akan Bapak ambil Pak? Ya, mungkin saya bisa mengikuti pelatihan tentang penggunaan perangkat IT atau meminta bantuan dari rekan-rekan guru yang lebih paham, Pak Eko, tentang teknologi. Selain itu, saya juga berpikir untuk mempersiapkan semua perangkat sebelum kelas dimulai, agar tidak menghabiskan banyak waktu saat akan memulai pelajaran, Pak Eko. Itu rencana yang sangat baik Pak. Dengan mengikuti pelatihan dan meminta bantuan dari rekan-rekan, saya yakin Pak Alan akan lebih menguasai penggunaan IT. Selain itu, persiapan sebelum ke kelas juga sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran Pak. Uh, Tentunya apa yang dukungan yang Pak Alan butuhkan untuk mensukseskan atau untuk melancarkan proses pembelajaran yang Bapak inginkan itu Pak? Nah, tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Pak Eko, karena dia kan otoritas tertinggi di sekolah. Ya, nah misalnya saya ingin minta izin gitu kayak mengikuti pelatihan dan mungkin menyediakan fasilitas pelatihan tersebut di sekolah. Jadi saya minta misalnya kepala sekolah mengadakan pelatihan gitu Pak Eko. Juga dukungan dari rekan-rekan guru yang lebih paham teknologi nih, sehingga bisa membantu saya jika mengalami kesulitan Pak Eko. Sangat bagus Pak, sangat bagus dan luar biasa pendapat Pak Ahlan ini. Dan kita perlu berkolaborasi dan saling mendukung dalam hal ini. Berkolaborasi bisa membuat kita lebih semangat lagi, dan kalau ada pepatah tuh mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bukan begitu ya Pak ya? Iya Pak Eko ya. Baik Pak, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Ahlan ya. Saya ingin mendengar cerita selanjutnya Pak. Kalau sudah mengikuti pelatihan atau mendapatkan bantuan dari rekan-rekan sejawat, kira-kira kapan ya Pak dimulai untuk kegiatan Bapak nih Pak ya? Insya Allah saya akan mulai mencari informasi tentang pelatihan minggu depan Pak. Minggu depan ya Pak ya. Oke Pak Ahlan, saya tunggu kabar baiknya dan hasilnya. Pastinya saya mengharapkan hasil yang terbaik Pak Ahlan. Mencoba seperti yang Pak Ahlan jelaskan tadi, sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas refleksinya, sudah mengajak saya untuk berdiskusi, untuk merefleksi terhadap pembelajaran yang Pak Ahlan alami selama ini. Sama-sama Pak Eko, sudah menemani saya juga ngobrol dan curhat. Sama-sama Pak Ahlan, sampai ketemu lagi Pak Ahlan, salam sukses, tetap semangat, mudah-mudahan pembelajarannya dapat berlangsung sesuai harapan ya Pak ya. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alan. Selesai, Pak. Ya, terima kasih Pak Ahlan dan Pak Eko. Ya, sudah bisa jadi coach. Luar biasa Pak Ahlan ya. Baik.